kita diperlihatkan Tang San yang menjalani pembangkitan aura Raja Klan Rumput Perak. Kini proses itu telah selesai, dan Tang San yang sekarang fisiknya telah mengalami perubahan total. Bukan hanya perubahan fisik, namun Tang San juga berhasil memperoleh cincin kekuatan level 5-nya dari tubuhnya sendiri, yang mana cincin itu berusia 100.000 tahun. Tetapi, karena tubuh Tang San yang masih belum kuat untuk menahannya, maka cincinnya hanya setara dengan 25.000 tahun dan akan terus berevolusi sesuai dengan kekuatan tubuh Tang San. Lalu ayah Tang San memberinya baju dan melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju Slaughter City. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ayah Tang San jatuh dan tak sadarkan diri. Tang San pun bergegas menolongnya karena khawatir kalau itu adalah luka dalam pertarungannya melawan Bibi Dong 2 tahun yang lalu. Tang San juga berniat ingin menyembuhkan lukanya itu. Namun hal itu ditolak oleh ayah Tang San dan menyuruhnya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya dan memberitahunya bahwa hal yang terpenting untuk sekarang ini adalah untuk berlatih lebih kuat secepat mungkin, agar ia bisa melindungi orang yang disayanginya dan tidak berakhir sepertinya di masa lalu yang gagal untuk melindungi orang yang dicintainya. Tetapi sebagai anak, Tang San tetap mengkhawatirkan ayahnya yang bisa mati kapanpun dengan luka yang dimilikinya itu. Kemudian ia mengambil pisaunya dan menodongkan ke lehernya sendiri dan menyuruh ayahnya untuk tidak bertarung lagi dengan orang yang setingkat dengannya. 求你答应我，从现在开始绝不再和你。你干什么？为了我，也为了妈妈，答应我吧。 Ayah Tang San yang tidak punya pilihan lain menyetujuinya untuk berjanji tidak bertarung lagi, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Menuju ke Slaughter City tentu bukan perjalanan yang sebentar. Mereka harus melalui berbagai medan, tempat, dan musim yang silih berganti. Dan pada akhirnya mereka sampai di suatu desa yang nampak mengerikan. Di sana terdapat mayat-mayat yang dibiarkan saja bergelantungan. Kemudian ayah Tang San mengajaknya ke sebuah bar yang dimana di sana terlihat semua orang yang sedang meminum sebuah minuman yang aneh. Minuman itu adalah Hell's Dew, yaitu minuman yang dibuat dengan kekuatan roh yang sudah mati, yang kemudian dipadatkan untuk dijadikan minuman. Ayah Tang San kemudian memesan minuman yang sama itu 2 gelas, dan menyuruh Tang San untuk meminumnya juga. Namun karena Tang San yang baru pertama kali dan belum terbiasa, tidak sanggup meminumnya dan memuntahkannya ke lantai, yang kemudian hal itu memicu keributan di dalam bar. Tidak hanya itu, semua orang yang ada di sana mulai mengejek Tang San dan berniat untuk menyerangnya. Ayah Tang San kemudian menyuruhnya untuk membunuh mereka semua, karena berbuat baik kepada musuh hanya akan melukai diri sendiri. Tang San pun menyerang mereka semua menggunakan evolusi kekuatan rumput perak yang baru didapatkannya. Di sana terlihat 2 orang penjaga bar yang masih hidup. Tetapi ayah Tang San menyuruhnya untuk membunuh mereka semua karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan juga mereka semua bertahan di Slaughter City hanya dengan cara membunuh. Tetapi ketika Tang San akan menyerang mereka, muncullah sebuah lubang yang ternyata itu adalah portal untuk menuju ke Slaughter City. Tanpa berpikir panjang, Tang San langsung masuk ke dalam portal itu. Di sana ia bertemu Bibi Dong yang sedang menyambut kedatangannya. Mengetahui hal itu, tanpa berpikir panjang Tang San langsung menyerangnya, tetapi kemudian sosok Bibi Dong itu pun menghilang, yang ternyata itu hanyalah ilusi yang ada di Slaughter City. Bukan hanya Bibi Dong, tetapi Tang San juga melihat ilusi dari orang-orang yang dikenalinya. Setelah menggunakan mata demonnya, ia berhasil menghilangkan semua ilusi itu dan sampailah ia di depan gerbang Slaughter City. Ketika Tang San berniat memasuki kota itu,
tiba-tiba muncullah seseorang yang merupakan penjaga dari gerbang Slaughter City. Ia memberitahukan kepada Tang San jika ingin memasuki gerbang maka ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Tanpa rasa takut sedikit pun, tentu saja Tang San menyetujui permintaannya itu. Namun ketika ia akan menggunakan kekuatan rohnya, ia baru menyadari bahwa di Slaughter City, penggunaan roh tidak diizinkan dan siapapun yang ada di kota itu tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya. Kemudian ia mengeluarkan martial spirit palu yang telah dilatihnya untuk melawan penjaga itu. Setelah berhasil mengalahkan sang penjaga, ia akhirnya mendapatkan izin untuk memasuki kota Slaughter City. Di sini Tang San mulai mengerti mengapa pada saat latihan di air terjun, ayah Tang San mengunci kekuatan rohnya dan lebih mengutamakan untuk melatih martial spirit palu yang dimilikinya. Karena di Slaughter City itu merupakan kekuatan yang sangat bisa diandalkan untuk bisa bertahan di sana. Dan kemudian Tang San mulai memasuki kota itu. Di sana ia dijemput oleh seorang wanita yang diutus oleh Spirit King, yaitu raja yang mengendalikan semua yang ada di Slaughter City. Wanita ini bertugas untuk menjaga Tang San selama 12 jam dan menjawab semua pertanyaannya mengenai hal-hal yang ada di Slaughter City. Setelah 12 jam itu berakhir, maka ia akan resmi menjadi anggota dari Slaughter City dan harus bertahan tanpa perlindungan. Kemudian Tang San bertanya mengenai asal terbentuknya Slaughter City, yang kemudian dijelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu, ada seorang dahulu master yang berhasil menembus level di atas 100. Dan kemudian ia tinggal di sini dan mendirikan kota ini. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba ada seseorang yang terlihat berlarian berusaha untuk kabur dari kota itu. Namun tentu saja ia tidak bisa keluar dari sana hidup-hidup. Karena pintu gerbang di sana terdapat 20 master yang diberikan izin oleh Slaughter King untuk menggunakan kekuatan rohnya sebagai penjaga sekaligus penegak hukum di Slaughter City. Jadi untuk mereka yang sudah memasuki kota itu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Dan hanya ada satu cara untuk mereka bisa keluar dari sana, yaitu dengan cara mengikuti Hell Slaughter Arena dan menjadi juara dalam turnamen tersebut. Bukan hanya itu, bagi mereka yang berhasil keluar dari sana akan mendapatkan gelar Dewa Kematian. Namun tentu saja itu bukan merupakan turnamen yang mudah untuk dimenangkan, dikarenakan dalam ribuan tahun hanya ada 8 orang yang berhasil mendapatkan gelar Dewa Kematian tersebut. Tanpa keraguan, Tang San kemudian memintanya untuk diantar menuju ke Hell Slaughter Arena. Dalam perjalanan, di sana terlihat jelas bahwa saling membunuh satu sama lain merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan di Slaughter City. Sesaat kemudian, perhatian Tang San teralihkan kepada sekelompok penjahat dan mulai untuk mengejarnya. Yang kemudian itu membawanya bertemu dengan Hulina yang sudah berada di kota itu selama 1 tahun. Tang San juga merasakan bahwa aura Hulina yang dulu sudah menghilang dan kini ia dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat mengerikan. Tang San yang telah berubah fisiknya membuat Hulina tidak menyadari tentang identitas dirinya yang merupakan Tang San dan berpikir bahwa ia hanyalah pendatang baru seperti pada umumnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pusat Slaughter City dan sampailah mereka di Hell Slaughter Arena. Di dalam arena pertarungan ini, siapapun yang menang bisa menyerap kekuatan roh dari orang yang dikalahkannya dan juga ia akan mendapatkan izin tinggal di Slaughter City selama 1 tahun. Tang San pun langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti arena tersebut. Saat pertandingan dimulai, Slaughter King terkejut dengan Tang San yang menggunakan Skyhammer-nya, dikarenakan ia adalah orang ketiga dari klan Skyhammer yang mengikuti turnamen di Slaughter City selama ribuan tahun. Hulina yang juga menyaksikan pertandingan mulai merasa bahwa orang itu sangat familiar dengan Tang San. Tidak butuh waktu lama, Tang San pun berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dengan sangat mudahnya, walaupun ia harus melawan 9 orang sekaligus. Di luar arena, Tang San menyuruh wanita yang mengawalnya untuk pergi meninggalkannya dan memutuskan untuk berkelana sendirian, karena ia merasa bahwa sudah cukup familiar dengan hal-hal yang ada di kota itu. Hari demi hari Tang San lalui dengan mengikuti pertandingan sebanyak mungkin, dan kini ia mencapai sebanyak 17 kali kemenangan berturut-turut.
Tidak hanya puas di situ, Tang San terus mengikuti pertandingan dan juga menyempurnakan senjata rahasianya untuk mencapai kemenangan. Sampai di mana ia berhasil memenangkan 67 pertandingan dalam arena itu. Di sini Hulina merasa khawatir dengan pendatang baru itu yang mulai tidak bisa diprediksi dan juga cukup berbahaya. Di suatu tempat, tangan kanan dari Slaughter King melaporkan tentang kemunculan Asura, yaitu julukan Tang San di Slaughter City, yang berhasil memenangkan 90 pertandingan hanya dalam 1 tahun lebih. Ia juga mengusulkan untuk mengatur pertandingan Tang San dengan Hulina, karena dikhawatirkan jika ada yang berhasil mendapatkan gelar Dewa Kematian di antara mereka, itu akan menimbulkan kerusakan yang parah di Slaughter City. Mendengar ide itu, Slaughter King menjadi memarahinya karena tentu saja itu akan melanggar aturan dari Hell Slaughter Arena, di mana tidak akan ada pertandingan yang mempertemukan dua peserta yang berhasil menang dalam 50 pertandingan lebih secara berturut-turut. Ditambah lagi, Slaughter King juga mengetahui informasi mengenai Tang San, yang merupakan anak dari salah satu orang dengan gelar Dewa Kematian, yaitu adalah Tang Hao. Dan juga Hulina yang merupakan murid dari orang dengan gelar kematian juga, yaitu Bibi Dong. Oleh karena itu, Slaughter King tidak ingin menyinggung kedua orang dengan gelar kematian tersebut. Lalu kita beralih ke Hulina yang berhasil memenangkan pertandingannya yang ke-99. Tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya, yaitu menuju ke arena Hell Road. Tidak mau kalah, kini Tang San juga memenangkan pertandingannya yang ke-99, bahkan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Untuk mempersiapkan pertandingannya yang ke-100, kini Tang San sedang berlatih untuk bisa mengendalikan aura membunuh yang dimilikinya. Karena semakin kuat aura yang didapatkannya, maka akan semakin sulit juga untuk bisa mengendalikannya. Dan kemudian latihannya pun terhenti karena seseorang yang datang ingin menemuinya. Yang tidak lain orang itu adalah Hulina, yang akan menghadapi pertandingannya yang ke-100 juga. Maksud kedatangan Hulina adalah untuk mengajaknya bekerja sama saat sudah lolos ke babak terakhir dan memasuki arena Hell Road, yaitu sebuah jalan neraka yang dipenuhi aura kematian dari para petarung yang kalah dari turnamen-turnamen sebelumnya. BTW sampai saat ini Hulina masih belum menyadari bahwa orang yang diajaknya bekerja sama tidak lain adalah Tang San. Lalu Tang San menanyainya bagaimana ia bisa mempercayainya, sedangkan dia sendiri berasal dari klan Spirit Hall yang sudah lama bermusuhan dengan klannya. Kemudian Hulina meyakinkannya dengan menceritakan asal-usulnya dan menceritakan rahasia dari Hell Road yang diperoleh dari gurunya, yaitu Ratu Pontiff, yaitu salah satu orang yang pernah melewati tempat mengerikan itu. Karena dengan bekerja sama itu akan memperbesar peluangnya untuk bisa melewati dan keluar dari Hell Road, maka terpaksa Tang San menerima tawaran itu. Namun sebelum bekerja sama, Hulina ingin melihat wajahnya dan mengetahui namanya sebenarnya. Meskipun wajah Tang San yang sudah berubah dan tidak dikenali oleh Hulina, namun tidak mungkin baginya untuk memberitahunya bahwa namanya adalah Tang San, yang kemudian membuatnya berbohong bahwa namanya adalah Tang Yin. Tang Yin. Keesokan harinya, pertandingan Tang San yang ke-100 pun akan dimulai. Di sini Tang San akan melawan 9 orang dengan level 80 dan juga memiliki gelar Doulo. Mereka semua bersatu hanya untuk bisa mengalahkan Tang San. Tetapi jika mereka semua kalah, maka semua kekuatan roh mereka akan diserap oleh Tang San. Dan pertandingan pun dimulai. Menggunakan senjata rahasia sekte Tang yang dikendalikan aura membunuhnya, Tang San berhasil menumbangkan ke-9 lawannya itu satu persatu.
饮酒除。